kita pada kesempatan untuk mendengarkan bersama hikmah halal bihalal yang nantinya akan dirangkai dengan doa penutup. Untuk itu kepada Bapak Ustaz Kiai Haji Muslim Umar SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu adzim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak atau Ibu dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan atau yang mewakili, Bu, salam sama beliau kalau ketemu. Dan juga kepada Bapak Ibu pengawas pendidikan agama dan juga pendidikan umum, Bapak Camat atau yang mewakili, dan juga kepada Pak Lurah PGRI. Pak Lurah PGRI. Pak Lurah, Pak Ketua PGRI bingung. Saya juga begitu, Pak. Seumur-umur saya disebut sebagai Ketua Umum BKPRI baru sekarang dalam player saya. Biasanya Ketua Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Ada juga yang Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Dan hari ini saya surprise diberikan player atas nama Ketua Umum DPD BKPRI Kota Balikpapan. Faktanya iya memang. Cuman yang sering disebut oleh masyarakat itu Ketua NU Kota Balikpapan. Oke. Ketua Nahdlatul Ulama. Ya tidak masalah Pak Lurah. Mau Pak Lurah mau semuanya, itu semuanya khidmah. Khidmah itu pengabdian, Bu, ya. Pengabdian kita kepada masyarakat, pengabdian kita kepada pendidikan di Kota Balikpapan, khususnya di Balikpapan Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita pada siang hari ini, pagi setengah siang, bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama. Niat insya Allah satu niat kita untuk halal bihalal. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.
Semangat Bu ya, semangat. Insya Allah semangat itu bisa memberikan aura positif. Semangat itu bisa memberikan kesehatan kepada kita. Bisa memberikan apapun dengan kita semangat. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan tentang BKPRI sebentar, bahwa saya bilang sama teman-teman tadi, ternyata Bapak Ibu guru, tenaga pendidik itu banyak perempuan. Berapa persen? Kayaknya 80% perempuan ya Bu ya? Iya. Banyak ibu-ibunya. Laki-lakinya seuprit. Saya juga teringat ketika kita di BKPRI, guru ngaji sebalik papan itu mayoritas juga ibu itu, bahkan bisa mencapai 90% itu adalah perempuan. Jumlah yang tercatat di kami 2.400 sekian, paling yang laki-laki 400-nya itu untuk guru-guru ngaji sekota Bali. Dan itu saya yakin diantaranya ada ibu yang ada di sini juga menjadi guru ngaji di lingkungan masing-masing, guru Al-Quran di lingkungan masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan acara halal bihalal, halal bihalal. Kalau terjemah bebasnya saling mengikhlaskan, saling menghalalkan. Barangkali kemarin ketika puasa atau sebelum bulan Ramadan ada hal yang mengganjal terkait dengan masalah tugas ataupun di luar tugas, baik itu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai apapun, yang mana tidak sempat itu meminta maaf karena banyaknya kesibukan kita. Rasa-rasanya kalau satu persatu Pak mau berkunjung ke rumah masing-masing dari sekian banyak kita yang hadir ini, saya yakin waktu 1 bulan tidak cukup. Iya Madam, berkunjung satu persatu ke rumahnya ibu ini, ke rumahnya ibu itu. Bahkan yang aneh Bu, di kampung saya kelahiran Pasuruan. Di kampung saya itu ada istilah saling mengunjungi kalau lebaran itu. Paham ya? Saling mengunjungi itu kalau saya datang ke rumah jenengan, datang ke rumahnya Ustaz Afif, maka Ustaz Afif harus ke rumah saya, harus membalas. Ya Bu ya, harus membalas kunjungan saya. Kapan? Ya saat lebaran. Maka di kampung saya itu kalau lebaran 1 bulan Syawal penuh, full. Meskipun suasana sudah hari kerja sudah mulai masuk, tapi warga ini masih tetap berkunjung satu sama lainnya, ke tempat satu ke tempat lainnya, dari rumah yang satu ke rumah lainnya. Mereka saling mengunjungi sampai hari ini. Hari ini kita berada di tanggal berapa Bu Syawal? 20 ya. 20 Syawal. Itu selesainya nanti setelah selesai bulan Syawal baru lebarannya habis. Nah Pak dan Ibu yang saya hormati, itu halal bihalal. Nah karena tidak sempat, kita tidak mungkin berkunjung satu persatu, apalagi di kota. Banyak tugas-tugas dan kewajiban. Maka diadakanlah
acara itu secara kolektif 2 jam selesai. Ya benar. Daripada 1 bulan dan selesai, 2 jam selesai. Apa itu? Kumpul dalam satu tempat, halal bihalal. Kita saling menghalalkan, saling memaafkan. Satu, kalau ada tugas mungkin yang kemarin agak terhambat, ada perkataan yang menyakitkan, ada WA yang menyinggung. Sekarang itu tidak hanya dari bibir saja, tidak hanya dari menjaga lisan saja, tetapi juga menjaga ujung jari kita supaya tidak mengetik yang bisa menyinggung perasaan orang lain, yang bisa menyinggung perasaan orang lain, apalagi menyakiti hati orang lain. Dulu orang selalu menjaga lisan saja, hari ini juga menjaga ujung jari-jari untuk supaya apa yang dia sampaikan di media sosial, dimanapun, tidak menyakiti hati orang lain. Ini bagian daripada keselamatan. Afsus salam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbangkan salam. Wa at'imut ta'am wa hafidul lisan wa sallu bil laili wan nas niyam. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan kita supaya menjaga lisan kita, termasuk hari ini menjaga ujung jari-jari. Nah, ini biasanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang bisa menjadikan dan menyebabkan ibadah puasa yang semestinya itu normal. Ada hak-hak sesama anak Adam, sesama manusia yang belum terselesaikan, sehingga tidak sepenuhnya menjadi orang yang fitrah. Idul Fitri, kata Idul Fitri itu kalau di bahasa Indonesia kan ada yang itu kembali apa? Kembali. Ada yang Fitri itu mengatakan makan, iya, kembali makan yang asalnya pagi-pagi apa Bu? Tidak sarapan, tidak makan pagi. Yang asalnya ketika pagi hari kita berpuasa sampai maghrib, mulai dari subuh, sebelum subuh sampai maghrib kita berpuasa. Karena kemudian sudah tanggal 1 Syawal, kemudian kembali kita sarapan pagi, kembali kita makan pagi. Itu ada yang mengatakan Idul Fitri itu seperti itu. Jika dikembalikan lagi kepada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, maka Idul Fitri itu kembali kepada fitrahnya manusia, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Maka Idul Fitri itu memberikan nuansa seperti itu kepada kita. Kenapa? Selama 1 bulan kita berpuasa. Janji dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasanya karena iman semata-mata yang memanggil kita untuk puasa, karena kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
maka diampuni oleh Allah, salah dosanya diampuni semua yang telah terlewatkan. Amin ya rabbal. Amin. Amin ya rabbal. Puasa diampuni dosanya oleh Allah. Apa yang memanggil kita untuk berpuasa? Iman kepada Allah. Karena iman kita kepada Allah sehingga kita berpuasa. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Itu ayat secara umum. Panggilan untuk berpuasa itu ayat secara umum. Itu kalau dalam ilmu tafsir ada am, ada khas. Yang khas dan spesifik itu apa ayatnya? Faman syahida minkum syahra falyasubhu. Nah, ya Bu ya, barang siapa yang melihat asyahr, ada yang menafsirkan itu adalah sabit, bulan sabit. Ada yang menafsirkan itu adalah hilal. Kalau mau Ramadan itu kan rame hilal Bu ya. Hilal belum tampak, tapi THR sudah tampak. Ya Bu ya, guyonan di WA itu Bu. Hilal belum tampak, THR juga belum tampak ya. Apalagi gaji ke-13 katanya. Nah maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari sini kita mempunyai prinsip bahwa ru'yatul hilal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan kenapa sudah pakai hisab saja, kok pakai hilal di ru'yat sekali lagi? Di ru'yat itu dilihat Bu ya. Ada bahasa yang lanjong ada di masyarakat. Ada ru'yatul hilal, ada ru'yah. Kalau ru'yah itu pakai qaf. Ru'yah itu bahasa kampung saya artinya suhu. Tahu suhu? Orang kampung saya mengatakan ru'yah pakai qaf ya. Itu artinya suhu. Suhu itu didoai. Anak bayi kok nangis terus didoai sembuh ya Bu ya. Nggak nangisan. Oh ini kena tadi di sana, di bawahnya pohon, akhirnya disuruh, diruqyah, didoai. Dengan doa apa? Doanya itu ternyata Al-Quran dan juga sholawat Nabi. Cuman bahasanya orang kampung mengatakan subuh. Hari ini di Balikpapan dibahasakan ruqyah. Kalau ru'yah pakai fadhoma, pakai apa Bu doma ya, ru'yah itu melihat. Kenapa si Menteri Agama itu kok pakai ru'yah? NU itu pakai ru'yah, kok enggak pakai hisab saja? Biasanya hari-hari juga pakai hisab, pakai tanggalan, ya, tanggalan, kalender. Kalender itu kan hasilnya hisab, ya Bu ya. Apalagi yang hasilnya hisab, jadwal sholat. Zuhur hari ini jam 12 lewat 13 menit. Itu hasilnya hisab kan? Ya. Tapi untuk yang ini ada perintah. Ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Nabi. Berpuasalah kalian karena kalian ru'yah melihat, dan berbukalah kalian karena kalian ru'yah juga melihat. Dan dasar itulah kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia juga menggunakan hisab, juga menggunakan ru'yatul hilal. Nah kebetulan kita ini sekarang informasi cepat Pak Bu. Begitu ada yang sudah dipastikan melihat hilal, maka masuk ke WA, tersebar di seluruh Indonesia, mulai sholat tarawih untuk awal puasa. Begitu aja ketika kita mau berbuka, artinya Syawal, 1 Syawal. Setelah ru'yatul hilal positif melihat di mana? Di Aceh, melihat bulan tersebar ke seluruh Indonesia melalui media sosial, maka berbukalah
masyarakat Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada ustadz yang enggak hari Senin. Ya mungkin dia punya alasan lain ya Pak Bu ya. Katanya ikut mana gitu ya. Ikut global. Kalau ikut global mestinya juga jadwal sholatnya ikut global. Hari ini di Mekah harus turun sholat apa ini? Baru turun sholat subuh. Hari ini sekarang ini jam ini kalau kita umroh itu ya atau haji di Mekah baru turun sholat subuh ya, turun sholat subuh. Di Amerika beda lagi ya Bu. Nah pada demikian saya hormati, maka ketika kita berpuasa 1 bulan penuh, salah dan dosa kita diampuni oleh Allah karena sudah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Orang beriman, karena kita beriman, maka terkoneksi panggilan itu kepada kita, sambung panggilan itu kepada kita. Iya benar Bu? Sambung apa tidak Bu? Sambung. Kenapa? Karena ada iman. Karena kita ada iman dalam hati kita, sehingga panggilan dari Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Panggilan itu sambung kepada kita. Kenapa? Karena kita ada iman dalam hati kita. Kalau tidak ada iman Pak Bu, dipanggil berkali-kali sekalipun panggilannya itu yang manggil sampai capek, tetap tidak akan sambung. Sama dengan orang ketika tidak terbuka hatinya. Kalau hatinya terbuka, meskipun rumahnya jauh, tetap dia akan ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, dia datang ke masjid. Karena ada panggilan, tersambung hatinya ini dengan panggilan itu tadi. Apa yang menyambung itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada kesambungan, tidak tersambung, meskipun rumahnya geger dengan masjid, satu dinding jadi satu dengan masjid, toanya di atas rumahnya masuk ke dalam rumahnya, dipanggil hayya 'alas shalah, tetap tidak akan datang ke masjid. Ya Bu ya, kenapa? Tidak terkoneksi, tidak sambung. Sama dengan orang dipanggil oleh Allah yang beriman, puasa. Orang yang beriman puasa. Orang yang beriman puasa. Kenapa? Sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyambung itu? Iman. Sama kita, sama beriman kepada Allah. Ini lampu Pak ya. Lampu ini nyala karena tersambung, terkoneksi dengan BR. Bu, punya HP Bu ini. Semua punya HP. Murid-murid semuanya punya HP. HP bisa digunakan karena tersambung dan terkoneksi dengan jaringan. Ya benar. HP-nya bisa dipakai untuk siaran langsung, HP-nya bisa dipakai untuk telepon, HP-nya bisa dipakai untuk WA, bisa dipakai untuk apapun karena tersambung dengan provider, tersambung dengan jaringan. Kalau tidak tersambung Pak Bu, untuk apa punya HP? Untuk apa kira-kira punya HP? HP-nya bagus, yang termahal, iPhone 16 Pro Max, harganya 40 juta, belinya di Singapura,
Di Indonesia belum ada. Dibawa ke Indonesia Pak. Sampai di Indonesia tidak ada sinyal, tidak ada jaringan. Kira-kira apa manfaatnya HP itu? HP yang bagus tadi kira-kira manfaatnya, gunanya apa? HP yang bagus, gunanya apa? AC yang bagus, kipas angin, lampu yang bagus, tapi tidak tersambung. Paling untuk foto, ya Bu ya, untuk foto selfie, tidak bisa dikirim, ya Bu ya, tidak bisa dikirim. Kenapa? Tidak ada jaringan, tidak tersambung dengan jaringan, tidak tersambung dengan provider. Orang yang beriman juga begitu Pak. Apapun mereknya, mau HP itu apapun, tapi tersambung dengan jaringan, tersambung dengan penyedia layanan, luar biasa. Ketika ditelepon, meskipun itu, tapi bisa untuk komunikasi. Ya benar, bisa untuk komunikasi sebagai fungsi utama daripada handphone. Bisa menjadikan ruangan ini sejuk. Kenapa? Karena tersambung dengan PLN. Bisa menjadikan ruangan ini terang. Kenapa? Tersambung dengan strumnya. Manusia juga begitu Pak, Bu. Apa gunanya semuanya ini? Semuanya apapun. Kalau itu kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada nilai di sana. Kita, apapun profesi kita, apapun status kita, jika kita tersambung dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai kita akan menjadi luar biasa, sesuai dengan fungsi hidup dan kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kalau beribadah puasa enggak, ya Bu ya, sering kita lihat di jalan-jalan di mana-mana, ya kita tetap berhusnudzon, berbaik sangka. Pas nyupir kendaraan sambil siang-siang di bulan suci Ramadan, kalau ibu-ibu masih ada alasan apa? Haid. Tapi kalau bapak-bapak alasan apa? Men bapak-bapak lagi-lagi kan men sambil nyetir dan malu kepada Allah karena mungkin dia tidak bisa, tidak ada sambungan kepada Allah. Malulah kepada yang di sekeliling kita. Maka berkali-kali saya pesan ibu-ibu yang berhalangan tetap menghormati. Dengan cara apa kita menghormati? Ketika kita makan atau minum di tempat yang tidak dilihat oleh anak didik, tidak dilihat oleh anak-anak di rumah. Kenapa? Karena itu edukasi, memberikan pelajaran kepada mereka supaya mereka juga bisa menghormati orang lain. Kalau sudah rasa malu ini tidak ada Pak Bu, merokok, keluar masuk warung di siang hari bulan Ramadan, terus di mana bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, hari ini kita berhalal bihalal dengan diampuninya salah dan dosa kita kepada Allah. Karena kita berpuasa karena iman kepada Allah, iman dan wahtisaban, maka diampuni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Nah, bagaimana yang dengan sesama kita? Belum, ya Bu ya. Makanya kalau ada orang meninggal itu, Bapak dan Ibu, ada yang ustadznya berikan sambutan. Kalau ada utang piutang, ya Bu ya, hak
sesama anak manusia, sesama Adam, tolong segera diselesaikan, hubungi ahli waris. Kata ahli warisnya, punya hutang apa enggak ya? Deg-degan. Ya, deg-degan. Itu belum lagi cicilannya di sana gimana ya? Kata ahli warisnya. Kenapa? Karena ini menjadi ganjaran, Pak. Menjadi ganjaran ketika nanti di akhirat. Orang belum sempurna. Ketika ini semuanya belum diselesaikan secara hakul ada. Pernah satu saat cerita beliau, baginda Rasul Muhammad SAW, mohon maaf saya berdiri Bu, kalau duduk itu cepat capek dan bisa menjangkau semuanya. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" kata Nabi. Kalian tahu gak siapa orang yang pailit itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Kemudian sahabatnya Nabi menjawab sebagaimana umumnya jawaban kita. Apa jawaban kita? Kalau ditanya orang yang bangkrut itu siapa? Oh, orang yang bangkrut itu yang asalnya banyak hartanya, usahanya lancar, banyak asetnya, kemudian jatuh miskin. Itu bangkrut. Ya. Tapi dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasul? Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa dan seterusnya. Orang yang bangkrut itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang datang kelak di hari kiamat. Ini riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah. Dari kiamat dia datang membawa pahalanya sholat lengkap. Ya, dilihat sholatnya bagus, kata malaikat. Dilihat lagi puasanya bagaimana? Puasanya bagus, lengkap puasa. Dilihat lagi bagaimana zakatnya aktif dia. Mengeluarkan zakat profesi dan zakat fitrah, zakat mal, semuanya dilihat bagus oleh malaikat. Karena semuanya bagus oleh malaikat, ayo berangkat kemana? Ke surga. Berangkat kemana Bu? Ke surga. Dalam perjalanan ketika pertama kali dia melangkah satu, langkah kedua, datang orang yang memprotes. Malaikat ini siapa? Ini siapa? Mau kemana? Ke surga kata malaikat. Oh sebentar. Si A ini dulu waktu hidupnya dia punya hutang kepada saya. Hutang apa?